Baik, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Nunu. Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Berarti sudah terdengar semua ya suara saya ya ini. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, mantap. Sehat Ibu Nunu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga keluarga juga sehat ya Bu. Alhamdulillah. Mas Andi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Lia sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin bisa saya mulai ya. Ini acara pagi hari ini. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, yang kalau bukan karena hidayah beliau atau karena hidayahnya, mungkin tidak ada satu orang pun manusia yang akan join atau bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita selayaknya manusia untuk senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ya Allah, semoga salawat-Mu, salam berkah dan nikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Ustadz Abu Haidar dan juga Kak Bintang selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ustadz Abu Haidar. Selamat pagi juga Kak Bintang. Ya, selamat pagi juga Fahmi. Iya. Ini Ustadz Abu Haidar sudah join ya? Oke, mungkin kita sambil menunggu Ustadz Abu Haidar join juga di sini ya. Dan juga tak lupa juga kami akan mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh teman-teman hadirin yang berbahagia. Selamat datang di agenda kajian pagi bersama KCQ atau Komunitas Cinta Quran yang pada pagi hari ini menyusung tema cara asyik menikmati Ramadan di tahun 2022. Seperti itu. Nah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, supaya acara dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Ya, semoga acara juga selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sebagai informasi, acara pada pagi hari ini diselenggarakan oleh KCQ dan KCQ Youth. Gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum tahu KCQ itu apa sih, Kak? Gitu ya. Nah, KCQ itu adalah komunitas cinta Al-Quran. Ya, ini komunitas cinta Al-Quran untuk segala usia, mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Nah, di sini KCQ juga mengundang kepada seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini, yakni ibu-ibu, bapak-bapak,
adik-adik, pemuda-pemudi untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran dan salah satunya dengan bermitra atau bergabung dengan kami di komunitas Cinta Al-Quran. Seperti itu. Nah, nanti di komunitas ini kita akan belajar Al-Quran bersama-sama, mulai dari belajar membaca, belajar tilawah, membenahi bacaan, hingga menghafalkan Al-Quran gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini yang berminat, nanti bisa langsung menghubungi saya selaku host, atau mungkin bisa menghubungi panitia, atau langsung komen aja di kolom chat atau di chat room, bilang kalau berminat mengikuti komunitas ini gitu. Nanti kita akan menghubungi teman-teman semua. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, di sini juga alhamdulillah ya, nggak terasa kita udah memasuki bulan Rajab nih teman-teman. Ada yang tahu nggak setelah bulan Rajab ini bulan apa ya kira-kira ya? Setelah bulan Rajab kira-kira bulan apa? Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman di sini? Syakban. Mantap, waduh mantap. Kak Puji Trisna menjawab dengan semangat gitu ya. Jadi setelah ini kita juga akan memasuki bulan Syakban gitu, dan insya Allah setelah Syakban kita memasuki bulan apa yuk? Ramadan. Mantap lagi Ibu Puji. 500 poin untuk Ibu Puji gitu ya. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti poinnya langsung dari Allah Ibu Puji ya. Kalau dari saya nanti kurang ini. Siap. Ya. Nah, jadi karena kita sudah memasuki bulan Rajab gitu. Dan setelah ini juga bulan Syakban, maka setelah bulan Syakban ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan ya sebagai yang kita ketahui ya, itu kan bulan yang paling istimewa gitu ya. Bulan yang paling spesial gitu. Kalau di satu tahun tuh Ramadan itu bulan yang paling spesial gitu. Nah, maka dari itu tema talim kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa sumringah atau bisa bahagia bercampur dengan semangat untuk mengisi bulan Ramadan yang akan datang. Karena kita juga belum tahu nih, ini akan menjadi Ramadan terakhir atau mungkin masih dikasih kesempatan Ramadan lagi gitu sama Allah. Kita juga nggak ada yang tahu. Ya semoga aja kita masih diberikan kesempatan lagi gitu ya. Nah, dan menjalankan bulan Ramadan itu sebenarnya nggak mudah. Ya kan? Atau pasti kita akan lapar lah, haus lah, belum kalau yang kerja, belum kalau yang ibu-ibu ini harus masak buat buka puasa gitu. Masak dengan tantangan nggak bisa nyicipi. Kalau nyicipi takutnya kebablasan sama nasi-nasinya juga bahaya gitu ya. Nah, jadi gimana Ramadan itu bisa asik menurut mindset anak muda, menurut ibu-ibu juga, itu akan langsung dijelaskan oleh pemateri kita. Yang pertama yaitu Kak Bintang. Untuk itu kami langsung mengundang kepada Kak Bintang, bisa langsung menyalakan videonya dan memulai materinya pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waduh, Kak Bintang di dasar laut ini rupanya. Kaget saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya haus soalnya ini. Enak di air. Oh iya, siap. Baik Kak Bintang, bisa langsung dimulai Kak Bintang. Kira-kira mau ada PowerPoint-nya atau gimana Kak Bintang? Ada. Saya minta aksesnya ya untuk share screen. Oke. Siap. Sudah, silakan Kak Bintang, bisa langsung dimulai. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Abu Haidar, semoga Allah merahmati beliau, dan yang saya cintai, amin. Pak teman-teman panitia, pengurus KCK yang youth ya, yang masih muda atau menuju senja ya, dan yang saya cintai pula Bapak Ibu dan teman-teman yang
sebagai peserta. Baik, kemarin beberapa waktu lalu saya diminta untuk mengisi materi gitu ya mengenai gimana sih gitu caranya biar Ramadan tuh semakin asik gitu. Eh Sebenarnya kalau jujur ya gitu ya, saya pribadi itu untuk mengikuti bulan Ramadan juga hampir sama dengan anak-anak muda yang lainnya gitu. Juga terdampak masalah pandemi, juga apa namanya, ada juga merasakan namanya mut-mutan gitu ya. Dan beberapa kendala-kendala lainnya. Nah, jadi saya membuat judul namanya Ketemu Ramadan. Nah, biasanya kalau misalkan ceramah gitu ya atau materi-materi seputar Ramadan kan biasanya judulnya menyambut Ramadan, menjemput Ramadan gitu ya. Kalau saya menyebutnya sebagai Ketemu Ramadan dengan apa ya, filosofi kalau ketemu itu bahasa sehari-hari gitu, di mana sesuatu yang di luar kontrol kita dan memang ditakdirkan sama Allah itu untuk ketemu gitu. Saya ketemu sama Bapak A, ketemu sama Ibu B, ketemu sama seseorang. Nah, itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Dan Ramadan itu eh mau kita nggak menanti-nanti atau mau kita nanti-nanti, kalau ditakdirkan bakal ketemu. Kalau nggak ditakdirkan, ya nggak bakal ketemu gitu. Sehingga pada materi kali ini sebenarnya saya ingin cuma menjelaskan tentang bagaimana sih persiapan kita gitu tentang menuju Ramadan nantinya, yaitu ketemu dengan Ramadan gitu. Sehingga ketika nantinya pas ketemu Ramadan dalam keadaan yang siap gitu, well prepare. Karena seringkali kita ini ya nggak mempersiapkan apapun gitu ya untuk Ramadan. Mungkin berpikir ujuk-ujuk nanti waktu Ramadan bisa auto soleh gitu ya, bisa auto kuat untuk sholat taraweh panjang gitu ya, auto bisa puasa apa full day gitu. Padahal dalam kasus-kasus tertentu ya, saya pribadi mengakui kalau Ramadan kemarin masih ada yang bolong gitu. Karena apa? Karena sakit gitu. Ada operasi. Nah, hal ini kan sebenarnya berarti kan ada kontrol dari kita untuk menjaga kesehatan harusnya, ya kan? Nah, dan itu dipersiapkan dari sekarang, itu contohnya, gitu ya. Baik, coba mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak berapa hari lagi kita ketemu Ramadan? 41 hari insya Allah. Wah, umur Roj, Masya Allah, 41 hari. Nanti bisa dicatat ya Mas Fahmi ya, berapa poinnya? 41 hari ya menurut Google. Nanti kalau menurut NU dan Muhammadiyah nanti bisa beda tanggal, bisa mungkin juga gitu ya. Jadi tapi kalau bisa menurut Google dari algoritma dan set ulangnya itu apa menghitung mundurnya 41 hari. Nah, jadi bulan Ramadan ini tuh kalau saya sebut sebagai bulan penuh promo ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sering lihat Shopee, Tokopedia gitu ya, sering tergiur dengan barang-barang. Nah, biasanya e-commerce itu kan bikin promo bulanan gitu ya. Flash sale 1.1, 2.2, 10.10. Nah, itu pada gerudukan ke sana gitu. Nah, dalam Islam kita juga ada nih bulan penuh promo ini. Nah, ada 3 promo yang saya sebutkan dari sekian banyaknya ya. Di mana saya ambil dari beberapa hadis. Yang pertama, doa itu auto dikabulkan. Ya. Jadi dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Itu ya. Ini promo pertama nih. Jadi kalau
mungkin teman-teman yang saat ini sedang menanti jodoh, nah ini bisa ini promo digunakan untuk meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Seperti itu ya. Kalau misalkan masih SMA mau ikut masuk universitas ternama gitu, nah ini waktunya doa bisa ini. Tapi bukan berarti Ramadan aja ya, sekarang tuh bisa mulai doa. Cuman di bulan Ramadan nanti ini ada promo-promonya begitu. Kalau misalkan sedang ada masalah hidup gitu ya, atau mungkin sedang dilanda kebahagiaan yang sangat banyak gitu ya. Nah, ini juga berdoa, ya Allah, coba ini kebahagiaan ini juga dirasakan sama saudara-saudara saya yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, amalan dilipat gandakan up to 700 kali lipat. Nah, ini. Jadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat gitu ya. Di sini sebenarnya ada seri lengkapnya di mana beberapa keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan gitu ya, amalan sunnah ya yang bisa kita lakukan dan ini bisa dilipat gandakan gitu. Kemudian yang ketiga, ampunan dosa bersih kinclong gitu ya. Nah, di sini barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni gitu. Ini luar biasa sekali gitu. Kita mempersembahkan keimanan gitu. Enggak disuruh bayar pajak atau gimana, enggak gitu. Tapi kita benar-benar berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan ya, dan mengharapkan pahala dari Allah. Lah mengharapin pahala malah dikasih ampunan itu kan plus-plus sekali itu ya. Jadi ini kalau misalkan dilewatkan bisa sangat rugi gitu. Dan semoga kita semua bisa dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, terus bagaimana sih memaksimalkan bulan penuh promo itu? Nah, kita perlu merenungkan bahwa seperti yang saya katakan di awal, seringkali kita berpikir bahwa oh bentar lagi Ramadan, oke nanti Ramadan bakal buka puasanya pakai kolak aja gitu ya. Atau mungkin buka puasanya di Masjid Al-Ghifari atau di Masjid MRP kampus yang mungkin takjilnya enak-enak gitu, atau mungkin di masjid-masjid pilihan gitu. Atau mikirnya nanti tahun ini bakal mudik nggak ya, lihat Covid kayak gini ya. Seringkali kita berpikiran hal-hal yang memang sifatnya masih duniawi gitu. Nah, padahal ada promo-promo yang tadi disebutkan. Untuk memaksimalkannya ya berarti seharusnya kita mulai memikirkan dari sekarang. Nah, Mbak, ini aku mau tanya ke Bapak Ibu atau Mbak-mbak, Mas-mas gitu ya. Apa aja sih yang biasanya kamu lakukan sebelum ngikutin event flash sale di e-commerce? Mungkin ada 1 atau 2 yang mau coba menceritakan gitu ya, flash sale hunter ya, atau belum pernah ikut flash sale? Ada? Belum pernah ikut flash sale ya? Oke. Belum. Oh belum, ya. Mungkin biasanya anak-anak milenial sekarang mungkin ya yang ikutin flash sale gitu ya. Jadi biasanya kalau flash sale tuh yang harganya 50.000 bisa jadi Rp1.000 gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan agar nggak rugi ikut flash sale itu sudah ada riset barang-barang yang mau dibeli di awal. Ya. Di barang-barang apa sih dimasukin ke wishlist ya. Mungkin kalau anak-anak muda ini kan biasanya finansialnya itu kan pas awal bulan aja kan. Akhir bulan tuh udah nggak ada finansialnya. Ya, kalau dibilang kecerdasan finansial ya tinggal kecerdasannya aja, finansialnya nggak ada. Nah, makanya jadi di akhir bulan itu udah mulai wishlist nih, apa aja nih yang bakal dibeli. Nah, ketika flash sale itu bisa di awal bulan ya. Karena tanggal 1 sampai tanggal 12 ya. Karena bulan itu ada 12 biasanya disamain tanggal 12 dan bulan 12 kayak gitu ya. Nah,
Ketika wishlist-nya ternyata mendapatkan diskon, nah itu langsung itu di check out, seret, langsung dibayar gitu. Ya, sehingga barang-barang yang diidamkan dari awal itu bisa terbeli gitu. Tapi kalau misalkan yang suka khilaf itu biasanya flash sale itu langsung dilihat nih barang-barang apa aja yang diskon diambil semua. Nah itu biasanya kondisi finansialnya yang berbeda seperti itu ya. Nah itu bisa ditirukan ketika bulan Ramadan gitu. Di mana kita juga bikin wishlist juga sebelum masuk ke dalam bulan penuh promo ini gitu. Jadi kita bikin resolusi Ramadan. Apa aja sih output dari Ramadan ini? Target apa aja sih yang mau dicapai dari Ramadan ini? Jadi jangan sampai kita itu cuman tahun baruan doang nih bikin resolusi. Biasanya kalau tahun baruan teman-teman yang dulu-dulu sempat merasakan Facebook ya, atau sampai sekarang masih main Facebook itu biasanya ada tuh resolusi tahun 2022 makin kurus ya, atau eh, skripsinya selesai, atau harapan-harapan yang lainnya yang walaupun mungkin nggak semuanya bisa tercapai ya. Nah, Ramadan pun juga gitu. Kita perlu punya wishlist gitu. Apa yang kita ingin capai ketika Ramadan? Yang pertama itu dulu, yakni menentukan tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami diri kamu. Maksudnya memahami diri kamu itu apa sih? Kita perlu tahu kondisi apa sih sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Kadang yang ada yang suka mut-mutan gitu ya, oh gampang apa namanya, mudian gitu, gampang mager. Nah, itu perlu dikenali itu. Aku gampang sakit, aku apa namanya, orangnya apa biasanya, sensitif gitu ya. Atau juga kelebihan-kelebihannya, aku ini orangnya gampang banget loh untuk bangun pagi. Aku ini gampang banget kalau misalkan disuruh untuk sedekah dan segala macam. Nah, ini itu perlu dipahami gitu. Apa aja yang kiranya bisa bangkitin mood kalian atau kita semua kalau jika terjadi apa ya, futur dan segala macam gitu. Kemudian yang bikin lalai gitu ya, mungkin teman-teman bisa langsung buka HP-nya gitu ya nanti setelah agenda pagi hari ini, dilihat aktivitas penggunaan HP gitu. Berapa jam ngelihat layar, berapa jam aplikasi yang dilihat gitu. Biasanya kalau di Instagram dan segala macam itu ada rekapitulasinya. Oh, per pekan rata-rata per harinya 3 jam, 2 jam gitu. Kalau riset yang pernah saya baca gitu ya, rata-rata kalau anak yang di umur 18 sampai 21 tahun itu hampir 6 jam untuk melihat TikTok, kebayang nggak? Maksudnya 6 jam itu bukan nonstop gitu, tapi lagi ngapa-ngapain diem nonton TikTok, lagi ngapa-ngapain lagi makan nonton TikTok dan segala macam. Semua aktivitasnya itu diselingi dengan TikTok. Akhirnya ya terakumulasi 6 jam. Kebayang aja 6 jam itu bisa buat apa aja kan? Nah, hal-hal yang bikin lalai itu kita perlu tahu. Main game gitu ya. Kemudian kalau misalnya suka belanja itu dilihat juga e-commerce-nya. Nah, ini perlu dipahami. Kalau misalkan keburu menutup mata, akhirnya nggak tahu apa yang bikin lalai, kan nggak bisa jadi nanti malah kesandung di kemudian hari gitu. Kemudian apa aja yang perlu ditingkatin? Ini muhasabahnya dari sekarang. Dan apa yang perlu ditinggalin? Kebiasaan-kebiasaan yang akan berdampak buruk ke aktivitas-aktivitas yang produktif bagi kita. Jadi kita perlu memahami dari sekarang dan sedini mungkin ya, jujur gitu. Kalau misalkan masih bingung untuk menilai diri sendiri, bisa minta saran dari orang lain untuk memberikan penilaian ke kita. Tapi kepada orang-orang yang benar-benar kenal sama kita ya, entah sahabat, bestie gitu ya, atau saudara, orang tua, segala macam. Ya. Kemudian direncanakan, setelah memahami, rencanakan mau ambil promo apa aja. Mau punya target khatam Quran, mau sedekah, mau sholat sunnah, ikut kajian, iktikaf, zikir, ada banyak amalan-amalan. Itu bisa di riset. Mungkin apa namanya,
tanya ke ustadz gitu ya, atau browsing di internet keutamaan-keutamaan Ramadan, terus amalan-amalan apa aja sih yang apa namanya, yang dianjurkan gitu. Nah, terus tapi jangan merencanakan untuk zakat ya kalau memang belum waktu bayar zakat gitu, karena nggak bisa itu direncanakan ya. Jadi kalau zakat memang karena kena nisab dan haul gitu. Kemudian ini juga perlu teman-teman pahami bahwa nggak hanya amalan sunnah ya, amalan wajib juga jangan sampai ditinggalkan. Misalkan banyak sedekah, iktikaf tapi nggak puasa, yuk ngapain gitu kan ya. Terus apa namanya, ikut sholat sunnah tapi sholat wajibnya apa namanya, ditinggalin, ya nggak bisa gitu. Jadi yang memang tetap amalan wajib dijalankan dan amalan sunnahnya juga dapat gitu ya. Ini juga harus direncanakan dari sekarang, bukan waktu di hari pertama. Kalau di hari pertama nanti ya ikut tren gitu biasanya. Hari pertama semuanya lagi mood, softnya soft-soft belakang gitu ya. Dan semakin ke depan softnya makin maju gitu. Maju itu karena habis jamaahnya. Ya. Nah itu nanti apalagi di 10 malam terakhir, nah itu soft paling penuh itu di soft Masjid Al Matahari ya kan ya. Al Matosi, nah itu Al Emogi, nah itu banyak itu karena banyak promonya di situ. Ya, oke. Kemudian lakukan secara berkelompok. Nah, jadi nanti ya kalau misalkan bulan Ramadan nanti, kalau saya menyarankannya sih jangan sendirian gitu. Coba ajak teman-teman yang memang punya kesamaan tujuan, ya, yang bisa saling support. Kalau apa ya bahasanya, zaman-zaman sekarang tuh namanya supporting system. Waduh. Yang kiranya memang bikin lingkaran-lingkaran kecil yang punya komitmen bareng. Misalkan takjil hunter. Oh, bukan takjil hunter. Misalkan taraweh hunter gitu. Jadi nanti mungkin bertiga atau berempat ikut taraweh di masjid mana gitu. Iktikaf hunter gitu ya, yang mencari iktikaf di mana. Karena kalau misalkan sendirian, kalau misalkan moodnya lagi drop, itu biasanya nggak ada yang bisa nolong gitu. Susah. Nah, mungkin di sini ada KCK kan. Ini sebenarnya adalah komunitas yang bagus gitu dan bakal suportif untuk teman-teman kalau misalkan ingin melakukan amalan secara berkelompok gitu. Ya kalau misalkan di sini KCK ada 20 orang dibagi gitu, misalkan satu kelompok 4 orang gitu. Nah, nanti misalkan baca Quran gitu ya, program bikin khataman masing-masing sendiri gitu. Itu bisa jauh lebih semangat dan maintain apa namanya? Konsistensi dalam melakukan amalan tuh bisa sampai akhir gitu. Ya. Jadi coba bikin kelompok kecil yang sekiranya bisa saling support dan punya kesamaan promo gitu. Baik. Kemudian latih diri mulai sekarang secara bertahap gitu ya. Jadi kalau enggak apa ya namanya? Ibarat kalau misalkan lari ya jogging gitu. Mungkin kalau mau memulai itu enggak harus yang 1 jam 5 kilometer gitu, jangan gitu. Nanti pasti bukan apa namanya? Lemaknya yang hilang gitu, tapi nafasnya hilang gitu. Jadi harus bertahap. Kalau misalkan targetnya aku pengen khatam 3 kali dalam sebulan Ramadan itu. Berarti mulai dari sekarang apa namanya, dibiasakan untuk membaca Al-Qur'an gitu ya. Kalau baca Qur'annya masih terbata-bata, apa namanya, mulai dilancarkan ya, mulai minta bantuan ke orang-orang yang bisa membenarkan bacaan-bacaan kita. Kalau misalkan aku target pengen sedekah gitu ya, sehari misalkan 2 juta gitu misalkan gitu ya. Ya mulai dari sekarang dibiasakan gitu, 2 juta. Nanti waktu Ramadan nggak ada uangnya, enggak, bercanda. Maksudnya ya mulai dari sekarang bagaimana kita mulai sedikit demi sedikit gitu. Karena kalau misalkan mau melakukan hal yang besar di awal dan langsung digelontorin aja, itu sepengalaman saya gampang banget futur ya, gampang banget. Karena udah capek di awal gitu. Yang paling bagus tuh ya bertahap eksponen gitu. Eksponen itu kayak naiknya terus gitu, bahkan semakin baik gitu. Dan itu nanti ketika di bulan Ramadan itu udah siap gitu.
Misalkan taraweh pengen cari yang 23 rakaat gitu. Tapi yang tumak ninah ya, bukan yang 7 menit atau 5 menit gitu, enggak gitu. Tapi yang tumak ninah. Nah, itu mulai dilatih dari sekarang, mulai mungkin dari sholat malam atau sholat sunnahnya ditambah seperti itu. Mungkin yang dulunya nggak pernah qobliyah, coba qobliyah seperti itu. Ya. Jadi itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini quotes terakhir bahwa anak muda itu punya 2 aset ya, 2 hal yang memang bisa dipegang teguh, yaitu waktu dan tenaga. Ya, kalau anak muda itu banyak gabutnya ya, dibilang banyak nganggurnya gitu. Dan memang belum banyak tanggung jawab yang diemban ya. Sehingga banyak hal yang bisa dilakukan, apalagi di bulan Ramadan gitu. Dan harusnya anak muda bisa berbuat lebih gitu. Ini materi ini tidak hanya untuk materi buat teman-teman atau Bapak Ibu, tapi untuk saya juga gitu sebagai pengingat dan motivasi kita bersama-sama untuk saling memperbaiki diri agar kita bisa ketemu di bulan Ramadan dengan keadaan yang jauh lebih baik dan jauh lebih siap. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah wabarakatuh. sekali. Masya Allah sekali materi dari Kak Bintang. Ini tadi ya, jadi bulan Ramadan tuh bulan penuh promo gitu kalau katanya. Tadi katanya doa auto dikabulin, lalu juga amalan dilipat up to 700 kali gitu ya. Terus juga ampunan dosa bersih kinclong. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Dan juga nih, kalau untuk anak muda ini punya 2 aset ya Kak Bintang ya tadi ya, yaitu waktu dan tenaga gitu. Ya semoga kita semua di sini, baik yang muda maupun yang saya tidak bilang tua, tapi yang ya sudah di atasnya muda gitu ya, itu bisa maksimal nanti ketika bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk melengkapi materi pada pagi hari ini akan ada materi tambahan yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Abu Haidar. Untuk itu langsung saja kepada beliau kami persilahkan. رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان 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 القانتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya senang sekali bisa ketemu dengan sahabat-sahabat muda, setengah tua, dan yang tidak mau tua. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam limpahan cinta kasih, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Diberi kemudahan, diberi keberkahan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya bisa bertemu dengan
Mas Bintang, luar biasa, materinya sangat luar biasa sekali. Saya tadi mendengarkan dengan khusyuk. Dan seluruh materi yang saya sampaikan sudah habis dibahas. Berarti saya hanya menambah saja ya. Menyempurnakan. Jadi menambah saja, jadi tidak banyak. Tapi sudah siap ini ya semuanya ya. Sampai asar, Insyaallah. sampai zuhur ini. Oke, kita mulai ya. Kita dengarkan lagu Mahir Zain. Is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Bintang tentang bagaimana cara asik menikmati Ramadan. Mulai dari program-programnya semuanya sudah disampaikan. Maka saya akan memberikan tambahan ya. Apa nanti, bagaimana perasaan kita atau yang harus kita hadirkan di dalam bulan Ramadan itu. Jadi perasaan yang harus kita hadirkan adalah kita harus merasa senang. Jadi merasa senang dan merasa gembira. Dan saya pribadi kalau sudah Ramadan, karena ini saya sudah umur 55 tahun, berarti sudah lebih dari 25 tahun menikmati Ramadan. Dan saya selalu senang dan selalu gembira. Kenapa? Karena kita semua nanti kalau lulus dari training di bulan Ramadan itu, kita akan mendapatkan gelar yang paling bergengsi. Bergengsinya di mana? Bergengsi di sisi Allah. Dan kalau itu bergengsi di sisi Allah, pasti akan bergengsi di dunia dan bergengsi nanti di akhirat. Maka itu yang membuat saya gembira. Saya senang kalau bertemu dengan Ramadan itu. Karena kalau saya lulus, kita lulus, Bapak Ibu lulus, sahabat-sahabat muda semuanya lulus, maka pasti akan mendapatkan gelar yang paling bergengsi itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ya. Yaitu yang sering ketika bulan puasa ayat ini mesti kita baca, dibaca oleh para khotib, kemudian hampir semua orang membaca ayat ini. Betul. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi siam Ramadan itu tujuannya apa? Targetnya apa? Yang diinginkan oleh penyelenggara acara ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyelenggaranya. Jadi siam Ramadan selama 1 bulan itu adalah sebuah training spektakuler yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh dunia gitu. Lalu apa targetnya? Apa kata Allah? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua mendapatkan gelar takwa. Lalu pertanyaannya, kenapa gelar itu yang diinginkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya? Jadi jawabannya adalah karena takwa itu adalah gelar yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seharusnya kita ketika masih muda itu sebenarnya, pekerjaan besar kita tidak perlu banyak-banyak sebenarnya. Bagaimana mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki, itu untuk meraih gelar yang bernama takwa itu. Jadi saya ulang, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tadi bahwa ini adalah gelar yang paling bergengsi, yang paling mulia, yang paling baik. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling baik di antara kalian semua itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita mendapatkan gelar takwa itu berarti kita mendapatkan sebuah gelar yang tidak ada di atasnya lagi. Dan seluruh gelar duniawi itu akan kalah semua. Ada doktor, ada profesor, semua itu akan kalah. Kenapa? Karena gelar profesor, doktor, dan lain-lain itu tidak akan bisa mengantarkan kita semua bahagia. Apalagi kemudian bisa mengantarkan kita selamat. Gitu. Tetapi kalau kita mendapatkan gelar takwa itu pasti bahagia. Meskipun tidak kaya raya. Dan pasti kita mendapatkan keselamatan di dunia ini sampai nanti di akhirat. Gitu. Makanya kemudian mumpung kita masih muda, Ramadan ini sebagai sebuah sarana untuk apa? Untuk mengejar gelar ini. Gitu. Kita maksimalkan, lalu kita siapkan segala sesuatunya supaya nanti begitu selesai Ramadan kita lulus mendapatkan gelar ini. Lalu apa sih tandanya kalau kita mendapatkan gelar itu? Lalu apa fasilitas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini? Gitu. Jadi kalau kita lulus, banyak sekali itu yang akan kita dapatkan. Karena ini penting sekali, maka seluruh generasi ya, seluruh zaman itu diberi oleh Allah peringatan. Maksudnya diberitahu bahwa nabi-nabi sebelum kita, rasul-rasul sebelum kita, umat-umat sebelum kita, itu semua diberi pesan yang sama. Jadi ini adalah pesan universal sepanjang zaman itu. Apa kata Allah? Walaqad wassayna alladzina utul kitaba. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Min qablikum, sebelum kalian semuanya. Jadi kita perhatikan ada kata-kata min qablikum gitu ya. Jadi min qablikum, sebelum kalian gitu. Berarti semua orang sebelum kita, mulai zaman Nabi Adam, Rasul-Rasul setelahnya, Nabi-Nabi setelahnya, itu diberi pesan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan universal yang bunyinya apa? Jadi yang bunyinya adalah wa iyyakum ya anittaqullah. Dan juga pesan kepada kalian semua, anittaqullah, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat muda dari semuanya, itu kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wah itu sungguh sangat luar biasa nanti fasilitas yang akan diberikan kepada kita. Karena gelar itu makin tinggi, maka gajinya makin besar, fasilitasnya juga makin banyak. Lalu apa fasilitas yang sangat kita butuhkan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini? Apa gitu? Yang pertama ya, kalau kita ada kesulitan, selalu ada jalan. Siapapun Anda, Bapak, Ibu, muda, tua, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, dalam hidup ini selalu menghadapi masalah. Dalam hidup ini selalu ada problem. Tetapi kalau orang-orang bertakwa, mereka tidak pernah khawatir. Karena ada janji fasilitas dari Allah. Yaitu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kuliahnya nggak selesai-selesai, skripsinya nggak selesai-selesai misalnya gitu ya. Nah, maka gampang itu sebenarnya. Nggak perlu repot-repot itu. Jadi tinggal kita minta tolong yang menguasai dosen, yang menguasai kita, yang menguasai seluruh ilmu pengetahuan, yaitu Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akan diberi jalan keluar. Lalu fasilitas yang kedua apa? Yang kedua kita akan diberi rezeki di luar prediksi. Ada rezeki kesempatan, ada rezeki kesehatan, ada rezeki yang berupa finansial. Tapi jangan sampai kecerdasan finansial hilang kecerdasannya, tinggal finansialnya. Gitu ya. Jadi ada finansial yang banyak gitu. Kemudian ketemu sahabat, lalu memberikan proyek, memberikan pekerjaan, ada apa kan begitu. Memberikan fasilitas kepada kita, itu di luar prediksi gitu. Itu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan saya merasakan betul peristiwa-peristiwa besar, rezeki-rezeki besar saya itu lebih banyak itu di bulan Ramadan.
Saya ingat betul itu dulu ketika saya kepingin sekali. Saya tidak punya uang. Ustadz itu gajinya berapa? Rezekinya tidak jelas. Ustadz itu gajinya tidak jelas, tapi rezekinya jelas ya. Pekerjaannya juga tidak jelas. Pekerjaannya banyak, tetapi gajinya kan tidak jelas. Lalu saat saya ini kepingin punya MacBook Pro gitu. Bisa bayangkan itu. Gak duit punya kepingin MacBook Pro gitu. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh luar biasa itu. Betul-betul di luar prediksi. Dan itu datangnya di bulan Ramadan. Ketika saya selesai ceramah dalam satu masjid, ada orang datang menghadap saya itu ngomong begini. Ustadz, kalau nanti sewaktu-waktu kepingin laptopnya yang speknya tinggi gitu, nanti hubungi saya. Lu coba. Gitu. Dia ngomong begitu. Lah saya ini kan juga sungkan ya. Ketika ngomong begitu, loh, apa Bapak ini penjual laptop? Oh bukan. Saya adalah seorang pebisnis gitu. Tapi nanti kami akan bantu kalau Pak Ustadz kepingin spek laptopnya lebih tinggi lagi. Nah, 1 pekan kemudian saya SMS gitu. Ya karena saya kepingin sekali, lalu lihat internet itu harganya 2.500 US dollar karena MacBook Pro Core i7 itu. Nah, tahun 2014 kurang lebih. Lalu saya ya SMS saja, Pak saya Abu Haidar yang kemarin ketemu Bapak, sebagaimana janji Bapak, bahwa laptop yang saya inginkan adalah MacBook Pro Core i7. Gitu. Alhamdulillah itu 3 hari tidak dibalas. Lalu saya ini mau SMS lagi, itu sungkan. Sungkan itu artinya adalah sungguh-sungguh mengharapkan. Gitu. Akhirnya apa? Alhamdulillah orangnya itu SMS. Mohon maaf Pak Ustadz, saya sudah keliling Malang, laptop yang Pak Ustadz butuhkan itu tidak ada, semuanya harus inden. Oh ya, enggak apa-apa Pak, itu diindenkan saja. Gitu. Lalu kemudian dia tidak bisa mencari, saya dipanggil ke rumahnya, lalu di rumahnya dia ada brosur. Ada brosur, saya sudah tanya teman-teman saya ini, laptop yang speknya Ustadz butuhkan itu seperti ini. Saya ditunjukkan gambar, itu Asus, harganya 19 juta. Lalu saya ngomong apa? Mohon maaf Pak, saya tidak suka Asus gitu. Saya sukanya MacBook Pro Core i7. Akhirnya apa? Terpaksa itu beli di Singapura. Jadi waktu itu harganya 33,999 dirupiahkan gitu. Lo coba, itu wayarzuku min haitsu la yahtasib. Jadi saya menikmati betul itu kalau Ramadan. Allah itu pasti kalau berjanji. Dan tidak pernah mencela-menceli kata orang Jawa kan gitu. Dan tidak pernah kalau Allah berjanji itu untuk pencitraan, tidak pernah gitu. Nah, jadi itu sungguh luar biasa itu, coba. Di luar prediksi ya, dari siapa, kemudian kapan datangnya, bagaimana bentuk barangnya kan gitu. Sampai orang yang belikan ke Singapura itu kaget karena itu Core i7, kemudian RAM-nya itu 16 waktu itu. Jadi sangat luar biasa. Nah, ini fasilitas itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kemudian yang ketiga apa? Selalu ada kemudahan. Jadi kalau kita ada kesulitan, selalu ada kemudahan. Ya ja'allahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan kemudahan. Hidup ini selalu ada kesulitan. Tanya orang-orang yang sudah tua, tanya orang yang hidupnya sudah lama, dan ataupun kita sendiri, dalam hidup ini pasti pernah mengalami kesulitan. Dan akan terus ada itu kesulitan. Tetapi mereka yang bertakwa tidak pernah khawatir dengan kesulitan itu. Kenapa? Karena ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa bayangkan ya, saya pernah mengalami satu kesulitan ketika saya ini mau tiba-tiba disuruh naik haji. Gitu. Lalu ternyata KTP, KK, kemudian surat nikah itu tanggal lahirnya tidak sama. Sementara saya ini harus 2 minggu lagi naik haji. Kan gitu. Dan alhamdulillah kemudian ada teman tentara, saya suruh urus itu di dinas kependudukan. Ternyata tidak bisa, membutuhkan waktu 20 hari. Coba, dan jadi naik haji itu saya kalau ngurus seperti itu. Lalu alhamdulillah ketemu teman bilang, langsung aja dimasukkan ke imigrasi gitu.
Dan alhamdulillah saya masukkan, dan alhamdulillah itu petugas imigrasi itu tidak tahu kalau tanggal lahirnya tidak sama. Gitu. Dan alhamdulillah itu lancar gitu. Yang tidak lancar hanya satu saja. Saya ditanya pekerjaannya apa. Waktu itu saya dimarah-mari karena tertulis guru gitu. Sementara saya ini adalah guru swasta. Kata petugasnya, Pak, kalau bukan PNS jangan ditulis guru, tulis swasta. Pak, itu dulu tidak sengaja, itu mertua saya yang nulis. Saya bilang begitu. Dan alhamdulillah intinya adalah lancar gitu. Wah, itu tidak sama itu, harus kursan, tidak bisa, kalau tidak bisa, dinas pendudukan tidak bisa. Wah, begitu bismillah masuk dinas imigrasi lancar. Jadi itulah kalau Allah mengendaki, tidak ada yang impossible itu. Maka anak-anak muda harus optimis, semangat. Kalau Allah itu mengendaki, tidak ada yang impossible. Nah, kemudian apa lagi? Oh, enak sekali gaji kita akan dinaikkan, dosanya ditutupi. Itu kalau kita mendapatkan gelar takwa. Nggak perlu berpikir gaji duniawi. Kalau gaji ukhrawi ini bagus, maka duniawi pasti dapat itu. Jadi pasti. Jadi kalau gaji ukhrawi dari Allah ini dapat. Gitu. Karena hakikat yang memberikan gaji kepada kita itu adalah Allah. Maka Ramadan itulah jadikan sebagai sarana untuk melakukan produktivitas yang bersifat spiritual. Ada produktivitas yang bersifat finansial tadi. Ada produktivitas yang bersifat material gitu ya. Nah, ada produktivitas yang bersifat sosial. Gitu. Itu kita maksimalkan. Dan itu berarti kita sedang menabung. Apalagi tadi banyak bonus-bonus yang akan diberikan oleh Allah. Lalu semakin banyak tabungan spiritualitas kita, maka itu nanti cepat atau lambat akan dicairkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Dan nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi? Hidupnya itu akan bercahaya. Hidup di dunia ini, sahabat-sahabat sekalian, itu penuh dengan kegelapan. Banyak ranjau-ranjau, banyak jurang-jurang, banyak curam-curam. Dan banyak seperti gunung jalannya mendaki gitu. Maka kita perlu punya cahaya. Itu yang disebut dengan furqan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan furqan itu ada di sini. Akan diberikan kepada siapa? Hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Nah, gitu. Sehingga nanti kita ketemu ini, ketemu apa, ketemu masalah apa. Kita ada cahaya itu. Akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita hidup di dunia media sosial yang tidak jelas mana yang benar, mana yang salah ya. Nah, maka itu perlu betul kita ini energi takwa dari Allah. Dan ini yang paling cocok untuk kita semua. Apalagi orang-orang yang setiap hari harus menggunakan otaknya, pekerja-pekerja kreatif, kita yang harus banyak melakukan banyak hal, itu penting sekali. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, itu pasti akan diberi banyak ide gitu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepadamu. Dan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Maka lihat karya Imam Bukhari, karya Imam Nawawi, ada Ibnu Taimiyah. Ulama-ulama dulu itu tidak pernah kehabisan ide. Kitabnya itu puluhan. Karya yang sangat luar biasa yang orang-orang hari ini itu belum tentu bisa menyaingi. Lalu kenapa mereka bisa punya banyak ide? Jawabannya adalah karena mereka mendapatkan gelar takwa, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kedokteran dihiasi oleh bukunya Qanun fit Tibb oleh Ibnu Sina misalnya. Az-Zahrawi dalam kitabnya At-Tasrif. Kemudian dalam bidang-bidang lain sangat banyak sekali ya. Yang orang-orang barat itu dulu belajar dari kita. Jadi ulama-ulama kita adalah ulama-ulama yang paling top menguasai multidisiplin ilmu. Ada Imam Al-Ghazali misalnya sangat luar biasa ya. Jadi kalau Ramadan ini kita berhasil mendapatkan gelar takwa, itu sangat luar biasa. Kita pasti akan diberi banyak ide, akan diberi banyak ilmu. Dan kemudian selalu ada kabar gembira. Jadi orang-orang bertakwa itu tidak gampang sumpek gitu ya. Tidak gampang sumpek, tidak gampang galau. Kenapa? Karena selalu ada kabar gembira. Kata Allah apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa, lahumul busro, mereka selalu akan diberi kabar gembira. Di mana itu? Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi kalau ada problem, ada masalah, orang-orang bertakwa itu tidak pernah galau dan sumpek. Kenapa? Karena mereka tinggal menunggu. Oh, sebentar lagi pasti akan ada kabar gembira. Jadi mereka tinggal menunggu itu. Kabar gembira apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, bahkan yang luar biasa ini ya, selamat dari tipu daya. Nah, sahabat-sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dalam kehidupan Anda itu, yang tua juga tetap ada. Apa? Ada dalam kehidupan itu, intusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Ketika engkau ditimpa keburukan, ada orang itu yang senang. Dan kalau kita itu ditimpa kesulitan, orang itu senang. Kalau kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, itu ada orang yang malah tidak senang dan tidak suka kepada kita. Sehingga dalam hidup ini selalu ada orang yang tidak suka dengan kita, sehebat apapun Anda. Gitu. Tapi jangan khawatir kalau punya senjata dua. Wa intas biru wa tataku. Jika kamu sabar. Ini. Jadi senjatanya yang pertama ya. Jadi senjatanya yang pertama adalah intas biru jika kamu sabar. Tapi tidak cukup itu. Lalu ditambah watataku dan kamu bertakwa. Kalau kamu sabar dan kamu bertakwa, apa kata Allah? La yadurukum kaiduhum syai'a. Maka seluruh tipu daya mereka itu tidak membahayakan kamu. Dalam perjalanan hidup saya itu pernah satu saat saya ini disihir orang. Murid-murid saya disihir orang. Tetapi kemudian di masyarakat yang si murid-murid saya yang kena sihir itu yang dituduh adalah saya. Saya kena sihir juga dituduh lagi gitu ya. Lalu murid-murid saya juga banyak. Coba bisa bayangkan betapa sulitnya kita mencari sihir itu di mana gitu. Lalu bagaimana caranya Allah bisa menghilangkan sihir yang ada di dalam tubuh saya itu? Sangat gampang itu. Kalau Allah menghendaki, makanya tidak membahayakan itu. Jika Allah yang menghendaki. Sehingga satu saat saya ini bermimpi melihat sebuah kobaran api di sebuah kuburan. Ternyata beberapa hari kemudian itu ada orang meninggal. Lalu saya ikut ke pemakaman. Di pemakaman itu saya duduk di samping Pak Mudin. Dan kemudian saya ngobrol-ngobrol sama Pak Mudin sambil nyabut-nyabut rumput. Nah kemudian Pak Mudin sambil nyabut-nyabut rumput tadi, Pak Mudin tuh tiba-tiba ada kresek di samping Pak Mudin tadi itu. Di dalam tanah itu. Oh ada kresek, dia ambil. Dan ternyata kresek itu isinya adalah beberapa telur. Dan masing-masing telur itu ada namanya. Dan salah satu telur itu ada nama saya. Nah, gitu. Oh sungguh luar biasa itu. Lalu nanti kita apakan kalau kita menemukan telur seperti itu? Diceplok apa didadar? Gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya. Dan nama-nama yang lain itu adalah nama teman-teman saya yang satu pemikiran dengan saya. Pertanyaannya begini. Siapa yang menjadikan saya di tempat itu lalu menemukan telur yang itu sihir untuk saya? Seandainya saya hari itu diberitahu kamu disihir orang, sihirnya di kuburan. Mencari di kuburan yang sangat luas itu sehari belum tentu selesai dan belum tentu ketemu. Gitu. Tetapi itulah Allah berjanji. La yadurukum kaidum syai'a. Kalau kamu sabar, kamu bertakwa, maka tipu daya mereka itu tidak membahayakan kamu. Innallaha bima ya'maluna muhit, karena Allah itu meliputi. Semua orang perbuatannya diliputi oleh Allah, artinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, makanya yang kedua ya, itu fasilitasnya. Kita harus gembira, ini sekaligus tambahan, karena tadi sudah disampaikan bahwa dosa kita akan kinclong, dalam bahasa saya bahwa Ramadan itu akan membakar dosa masa lalu semuanya. Nah, gitu. Kita nikmati nasi Ramadan dulu ya. Hilal muda tak mengurangi hariku yang terasa suri. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا
رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam wa bihi nazala al-Quran ala khairil anam Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah Ramadan khairu ma tuti as-sana ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Jadi Ramadan itu adalah akan membakar ya. Karena Ramadan dengan kata rodho artinya panas membakar. Kata Nabi apa? Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, mukafiratun mabainahunna idastanabar kabair. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain itu akan menutupi seluruh dosa kita. Maka sahabat-sahabat muda rugi itu kalau kita nanti tidak memaksimalkan Ramadan ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya? Sebagai penutup, materi apa yang harus kita persiapkan, kita maksimalkan itu di bulan Ramadan nanti ya. Yang pertama adalah hendaklah kita maksimalkan kita puasa dengan sebaik-baiknya, yaitu melakukan syam. Kemudian yang kedua adalah qiyam, artinya qiyamul lail, sholat malam dengan semaksimal mungkin. Kemudian kita perbanyak tilawah, berapa target tilawahnya, apa selama 1 bulan ini 30 juz, Arabnya, kemudian ditambah dengan artinya, apa dalam 30 hari ke depan di bulan Ramadan itu, apakah baca tafsir, kalau kemudian baca Arabnya sudah, baca artinya sudah, perlu baca tafsirnya. Mungkin perlu kita siapkan infaknya berapa, infak, sodakoh itu berapa targetnya di bulan Ramadan ini. Kemudian apakah itikaf atau tidak, itu perlu direncanakan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita semua bisa itikaf atau amal-amal soleh yang lain. Jadi ini beberapa amalan yang bisa kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Dan nanti seluruh aktivitas kita akan ditutup dengan zakat fitrah. Maka mari kita gunakan Ramadan kita ini sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi diri. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan revolusi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abu Haidar atas materi yang luar biasa tadi ya. Wah, berarti emang kita ini sebenarnya hidup ini bukan ya gelar dokter tuh boleh ya Ustadz ya. Tapi Bukan boleh, harus. Harus. Oh ya. Tapi tujuan utama tuh adalah gelar takwa gitu ya. Karena kalau misalnya kita sudah memiliki gelar takwa, kita bakal dapat semuanya gitu ya Ustadz ya. Baik di dunia maupun di akhirat gitu. Otomatis fasilitasnya dinaikkan, gajinya juga dinaikkan gitu tadi kalau katanya Ustadz Abu Haidar. Masya Allah sekali. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung dijawab dan juga langsung dipaparkan gitu ya oleh Mas Bintang maupun Ustadz Abu Haidar. Namun yang pertama ini ditujukan untuk Ustadz Abu Haidar. Menanyakan kepada Ustadz Abu, apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kita harus iktikaf di masjid, Ustadz? Bagaimana Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Oh ya, lalu bagaimana supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar yang malam yang sangat istimewa? Itu tidak harus di masjid.
Yang penting adalah orang di malam itu sedang melakukan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada sebagian orang itu yang tidak mampu ke masjid. Karena mereka harus lembur bekerja di sebuah perusahaan. Maka Allah itu adil. Jadi ibu-ibu yang sedang di rumah tetapi malam itu bangun beribadah kepada Allah. Bapak-bapak yang sedang di masjid. Lalu bisa juga bapak-bapak yang sedang bekerja tetapi mereka saat ketika bekerja itu sambil bersolawat, sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran, gitu, sambil berdoa. Maka di mana saja kita bisa mendapatkan. Yang penting di malam itu adalah kita bangun. Yang tidak dapat itu hanya orang yang tidur di malam itu. Gitu. Tetapi siapapun yang di malam itu bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti mereka akan mendapatkan. Karena Lailatul Qadar itu bukan diberikan orang per orang, gitu. Tetapi kalau menurut Dr. Yusuf Qaradawi, Lailatul Qadar itu bersifat amah. Jadi itu sebuah masa, artinya siapapun yang bangun di malam itu, melaksanakan sholat malam, tilawatul Quran, atau sedang sodakoh di malam itu, sedang infak di malam itu, maka semua mereka akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi saya ulang, bisa di rumah, bisa di luar rumah, dan bisa di masjid. Jadi tidak harus di masjid. Tetapi kalau kita sedang iktikaf di masjid, pasti akan ada kelipatan-kelipatan yang akan kita dapatkan. Begitu, Ibu siapa tadi? Ibu Lia. Oh, Ibu Lia, ya. Terima kasih Ibu Lia. Baik, untuk selanjutnya masih dari Ibu Lia. Waduh, Ibu Lia ini kok semangat sekali ya untuk mengajukan pertanyaan sepertinya ini ya. Iya. Untuk Mas Bintang, gitu. Bagaimana cara atau kiat menghilangkan keinginan untuk main HP yang lama pada saat Ramadan? Itu emang tergantung ini ya, karena kadang-kadang kita juga kecanduan gitu sama HP gitu. Dan juga bagaimana membagi waktu jika kita harus berbisnis atau berdagang pada bulan Ramadan. Silakan langsung kepada Mas Bintang, bisa dijelaskan. Saya mencoba untuk menjawab, nanti Ustadz Abu bisa melengkapi. Ya, jadi yang pertama sebenarnya dari aplikasi yang digunakan itu beberapa harus di uninstall ya. Kayak misalnya kalau misalnya cowok-cowok mungkin game gitu ya, yang bisa mendistraksi gitu. Instagram, nah, sosmed-sosmed yang sekiranya bisa kontraproduktif itu bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Terus yang kedua, kalau saya itu lebih merekomendasikan ngaji Quran pakai Al-Quran Mushaf, jangan pakai aplikasi ya. Karena biasanya kalau lagi baca soft pertama, tiba-tiba ada notifikasi ketutupan. Ya. Ternyata ada notifikasi dari grup WA sebelah, katanya Bu ini kena COVID atau begini gimana gitu. Nah, ini bisa mendistraksi. Jadi memang kalau sampai saat ini nggak ada yang lebih efektif selain menjauhkan HP dari jangkauan untuk waktu tertentu. Misalkan memang waktunya sholat, ya kalau misalnya ke masjid jangan bawa HP kalau bisa. Karena biasanya nanti malah kepikiran juga ke apa yang ada di HP gitu. Karena kalau ya kinerjanya memang seperti itu HP kan, selalu memberikan update gitu. Kemudian untuk membagi waktu sebenarnya dalam segala aktivitas itu kita perlu yang namanya meluangkan, bukan mencari waktu luang. Jika memang nggak diluangkan, ya nggak bakal ada waktu untuk itu gitu. Sehingga ya dari awal perlu adanya komitmen. Kira-kira mana misalkan ingin tilawah Quran gitu ya, setiap hari mungkin 1 juz gitu. Mau diluangkan setiap hari habis sholat atau malam hari, itu dikomitmenkan. Nah, setelah itu insya Allah ketika memang sudah ada niatnya, kemudian waktunya sudah benar-benar jelas, ya nanti Allah lapangkan waktunya. Seperti itu mungkin. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Bintang. Nah ini mungkin ada terakhir ya, ada pertanyaan terakhir dari Heksaning RR gitu. Tips biar kompak mengoptimalkan bersama keluarga bagaimana nggih Ustadz? Jika masing-masing orang dewasa kadang dikejar oleh target-target perolehan yang kadang secara waktu dan tenaga juga energi sudah kadang-kadang terengah-engah gitu. Jerahannya, silakan Ustadz.
Jadi kalau itu perencanaannya Bu Heksaning gitu ya. Perencanaannya bagaimana? Itu harus direncanakan jauh-jauh sebelum Ramadan. Bagaimana pekerjaan itu kita maksimalkan sebelum di 11 bulan. Jadi di Ramadan itu memang kita nanti targetnya adalah produktivitas spiritual. Itu targetnya. Produktivitas spiritual dan produktivitas sosial kan gitu. Ya, yang bersifat finansial itu 11 bulan itu mestinya sudah cukup itu 11 bulan. Nah, gitu. Nah, maka kemudian tidak perlu ada lagi target. Kalau saya secara pribadi itu kapan? Mulai dari beli sepatu, beli baju baru, beli yang gitu-gitu itu kita selesaikan sebelum bulan Ramadan. Sehingga Ramadan termasuk bersih-bersih rumah. Biasanya kan orang mau hari raya itu bersih-bersih rumah dan macam-macam gitu. Kalau ibu-ibu bikin kue dan lain-lain, itu yang paling bagus adalah selesaikan semua itu sebelum datangnya Ramadan. Berarti hari ini Rojab, ya Rojab sudah start itu persiapan sehingga nanti ketika Ramadan itu konsentrasinya adalah produktivitas sosial, berbagi, ada produktivitas spiritual, gitu. Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian tadi ada tambahan dari Bu Lia ya. Sudah beberapa lama bertemu, gimana? Langsung tak baca, tak jawab ini ya. Oke. Ya. Bertemu Ramadan tetapi tidak berdampak revolusioner bagi diri. Itu berarti caranya bagaimana? Lakukan 3 hal, bisa dicoba 3 hal ya. Itu ada namanya Allah menyebutkan ada tijarah lan tabur. Dalam Al-Quran itu ada tijarah lan tabur ya. Ada bisnis yang tidak akan pernah rugi gitu. Nah ibu bisa coba 3 ini di bulan Ramadan. Misalnya yang pertama, yatluna kitab Allah. Ya, yang pertama adalah membaca kitab Allah. Pastikan setiap hari di bulan Ramadan itu paling sedikit 1 juz. Kalau dosa kita ini banyak, ya berarti 2 juz atau 3 juz setiap hari, tetapi tidak ada yang lupang setiap hari di bulan Ramadan. Itu yang pertama, bisnis yang tidak akan pernah rugi. Lalu yang kedua, kita harus punya target sholat. Sholat itu berapa? Kalau Rasulullah itu sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat. Gitu. Jadi pastikan setiap hari sholat berjamaah, kemudian sehari semalam itu minimal 40 rakaat. Yaitu sholat yang wajib 17 rakaat, qobliyah ba'diyah 12 rakaat, dan kemudian qiyamul lail itu 11 rakaat. Maka bagaimana setiap hari sholat kita minimal itu 40 rakaat. Dan kemudian yang ketiga itu adalah wa yunfiqu mimma razaqnahum ya, lalu berinfak. Dicoba berinfak setiap hari di bulan Ramadan itu berapa terserah. Mau sehari 400.000 boleh, 40.000 juga boleh. Yang penting setiap hari dicoba. Berarti setiap hari baca Quran, setiap hari sholat, kemudian setiap hari infak. Silakan ditargetkan dan itu kemudian nanti sampai kalau bisa ya full di bulan Ramadan. Maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan apa gitu ya, perubahan apa yang akan kita dapatkan. Silakan ditunggu itu nanti di bulan Ramadan atau di pertengahan Ramadan atau setelah Syawal. Nah, begitu. Silakan dicoba Bu Lia gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, Masya Allah. Wah, ini Ibu Lia ini memborong pertanyaan paling banyak ini ya. Nanti poinnya juga paling banyak dari Allah ini. Langsung ditagih aja langsung Ibu Lia ke Allah ya Ibu Lia untuk poin-poinnya. Oh, Nah masih mungkin ini ada. ada yang terakhir ini ya dari Ibu Atik Suhardi. Sebaiknya diutamakan tadarus bareng atau sendiri-sendiri? Oh yang paling baik. Siapa jawab? Saya hanya jawab ini. Enggak, monggo iya. Ustaz sekalian Ustaz mumpung masih. Berarti begini, ada target pribadi. Jadi kita jangan sampai lupa dengan target pribadi. Target pribadi setiap hari 1 juz misalnya. Tetapi juga ada yang bareng. Kenapa? Karena bareng itu ada pahala khusus. Kalau bareng itu akan turun sakinah ya. Kalau bareng wa yatadarasu bainahum ya, itu akan turun sakinah. Lalu akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian diselimuti oleh rahmat. Itu bedanya kalau sendiri sama berjamaah. Jadi kalau berjamaah tadarus sambil sedikit dijelaskan, maka itu ada kelebihan. Jadi kelebihannya akan dikelilingi oleh para malaikat, kemudian diturunkan sakinah, lalu
diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bahkan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia para malaikat. Jadi itu diantara manfaatnya kalau tadarus itu dilakukan secara bersama. Kalau saya menyarankan dua-duanya, ya ada target pribadi, juga ada tadarus bersama. Seperti itu, Cukup Masya ya? Allah. Ya, mungkin kita cukupkan untuk sesi pertanyaan pada pagi hari ini. Ya, semoga tadi bisa memberikan pencerahan untuk ibu-ibu dan teman-teman semua di sini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abu Haida dan juga Kak Bintang yang telah berkenan berbagi ilmu. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan mengikuti acara kajian Zoom pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa diterapkan dan juga bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk itu saya Fahmi Habibi mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Ini Nasihatul Mustaqim. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.